Shalom, selamat sore adik-adik sekalian yang ada di rumah saat ini. Ya, karena keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan ibadah secara tatap muka, tapi kita percaya saat ini kita ada dalam kondisi yang baik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah masing-masing karena keadaan dan kondisi yang membuat kami tidak bisa berkumpul satu sama lain, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan dan persekutuan kami. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kiranya memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang akan mengambil alih pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dua buah lagu. Ya, lagu yang pertama diajarkan oleh Kak Iin, dan lagu kedua adalah lagu yang ada hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat sore hari ini. Selamat memuji. Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi dengan kakak. Kakak berharap kabar kalian semuanya baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar satu pujian, yaitu Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku, yang akan dibawakan oleh Kak Enika. Selamat menyaksikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Mu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Mu dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik pelajari lagunya di rumah ya, dan kirimkan videonya kembali ke kakak. Tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Buah-buahan. Yus, benih ditabur. Yus, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yus, benih ditabur. Yus, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya
Baik, puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati yang sungguh-sungguh ketika kita rindu, kita percaya sekalipun engkau ibadah di rumah, tetapi kuasa Tuhan ada juga dimanapun ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua anak-anak-Mu agar ketika firman-Mu disampaikan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan di sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus sehingga firman Tuhan benar-benar disampaikan berdasarkan keinginan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan iblis yang mau merampas benih firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menolong, menyucikan tubuh jiwa roh kami, ruangan tempat kami beribadah. Tuhan menguduskan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Adik-adik apa kabar? Sukacita? Puji Tuhan, terpercaya ya, sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita yang sungguh-sungguh bersungguh hati mencari Tuhan, maka Tuhan ada di tempat kita dimanapun kita berada. Baik, saat sore ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya ulangi, Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Yang sudah bisa baca silakan buka Alkitabnya ya, Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-9 ya. Firman Tuhan, Tante Pendeta baca dulu baru Tante Pendeta jelaskan ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Ada seorang yang perumpamaan tentang seorang penabur ya. Penabur ini dia memiliki, berarti dia memiliki benih ya. Dia memiliki benih yang dia mau tabur di tanah ya. Kalau biasa yang menabur itu disebut apa? Petani ya. Biasa kalau menanam pasti harus punya benih ya, entah itu benih jagung atau benih padi, benih gandum ya,
Itu contoh-contoh yang disebut benih, ya. Itu benih itu bibit yang berbentuk biji yang untuk ditanam. Ya. Ini penabur ini dia sedang menabur di 4 macam, ya. Ada 4 macam tanah, ya. Di 4 macam tanah. Waktu dia tabur di tanah yang pertama, itu benih itu di tempat yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Ketika benih itu sudah jatuh, apa yang terjadi? Datang burung. Burung itu dia patok itu benih tadi yang sudah jatuh di pinggir jalan. Ya, benih itu belum sempat bertumbuh, sudah datang burung makan. Ya, benih semua yang jatuh di pinggir jalan semua dimakan oleh si burung. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan ini, ya, berbicara tentang, ya, anak-anak sekolah minggu yang ketika mendengar firman tidak sungguh-sungguh, ya, waktu dengar firman main-main. Itulah yang disebut benih yang jatuh di pinggir jalan, ya. Benih itu berbicara tentang firman Tuhan, ya. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan ini itu tadi dikatakan dicuri, ya, oleh burung, ya. Jadi burung itu, ya, berbicara tentang iblis, ya. Burung itu berbicara tentang iblis yang mencuri firman, ya. Kenapa dicuri firman? Karena waktu dengar firman main-main, dengar firman jalan-jalan, dengar firman cuma cerita-cerita, itu yang menyebabkan firman Tuhan yang kita dengar itu tidak bisa sampai di dalam hati, dicuri oleh iblis kembali. Sehingga ketika pulang ke rumah, mama tanya, firman Tuhan tadi tentang apa? Aduh mama, saya lupa tadi saya cuma bermain jadi. Jadi kita sebagai anak-anak, waktu kita mendengar firman jangan main-main. Supaya apa? Supaya iblis tidak mencuri firman yang kita dengar, ya. Berikut, ya, penabur tadi, ya, petani tadi ini dia tabur lagi. Dia tabur tanah, dia tabur itu benih yang kedua jatuhnya, ya, di tempat yang berbatu-batu, ya, di tempat yang berbatu-batu. Nah, apa yang terjadi? Waktu benih itu, ya, bibit tadi yang dihambur itu di batu-batu, tanah yang di batu-batu itu cuma sedikit. Jadi benih itu tumbuh, tapi waktu matahari mulai datang, panas sekali yang terik. Ya, karena panas sekali, apa yang terjadi? Benih tadi yang mulai tumbuh karena kena matahari yang sangat panas, akhirnya benih itu layu dan apa terjadi? Mati, ya, karena sangat panas, ya. Ya, jadi kalau kita mendengar firman terus hati kita itu seperti batu-batu, itulah ketika anak-anak sekolah minggu duduk mendengar firman Tuhan di dalam beribadah, ya, tapi hatinya itu keras, ya, keras, ya. Batu-batu itu berbicara juga tentang kekerasan hati. Batu-batu itu juga berbicara tentang, ya, hati yang tidak mau mempercayai firman, ya. Panas matahari datang itu berbicara tentang kesusahan, kesulitan hidup, ya. Mungkin ada di rumah, mungkin ada yang susah, ada yang dipikir, tapi kita harus percaya, jangan kita menjadi tanah, hati kita ini jangan berbatu-batu. Kita percaya sekalipun adik-adik susah, adik-adik sedih, tapi firman Tuhan kita harus percaya bahwa firman itu memiliki kuasa untuk menolong setiap kehidupan kita yang percaya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Kita percaya kehidupan kita anak-anak sekolah minggu tidak akan seperti berikut. Yang ketiga,
Ya, tadi benih ditabur di semak duri. Ya, siapa pernah lihat semak duri? Ya, bagaimana duri itu tajam sekali. Duri itu tajam. Ya, kalau firman Tuhan itu ya ditabur di tanah hati yang berduri, maka firman itu tidak akan bisa bertumbuh. Karena kenapa? Ya, seperti benih kalau ditabur di tempat yang berduri-duri, maka dia tumbuh tetapi kemudian akan terhimpit, terlilit oleh duri sehingga tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbunga, tidak bisa berbuah karena dihimpit oleh duri-duri ya. Nah, kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya duri itu berbicara tentang kekhawatiran ya. Sekarang ini masa corona, ya jangan hanya karena corona membuat hati kita tidak percaya lagi kepada firman. Hati kita menjadi khawatir, menjadi takut, sehingga tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena ketakutan dengan corona. Sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan tidak bertumbuh karena khawatir. Tapi kita mohon kepada Tuhan, kalau mungkin sore ini ada di antara anak-anak yang khawatir, kita mau berdoa supaya Tuhan lepaskan kita dari hati yang khawatir. Karena kekhawatiran itu kalau terus dipelihara akan mengakibatkan firman itu tidak bisa berbuah. Firman itu tidak akan bisa kita praktekkan dengan iman kita. Ya, kita percaya bahwa kita hidup oleh iman, kita bertumbuh, kita sehat oleh iman kita kepada Tuhan. Jadi kita harus buang setiap ketakutan, kekhawatiran kita. Tetapi Tante Pendeta pesan harus tetap tinggal di rumah. Tinggal di rumah bukan berarti kita takut. Amin. Haleluya. Iya, tinggal di rumah bukan berarti kita takut, tetapi kita tidak dalam kondisi ketakutan, tetapi kita tinggal di rumah harus tetap ingat Tuhan. Amin. Ya, siapa di sini yang khawatir, yang takut? Ya, sampai sudah tidak bisa tidur nyenyak. Siapa di sini? Ya, kita harus buang semua ketakutan kita karena kita percaya Tuhan Yesus melindungi anak-anaknya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Sekarang kita lanjut ya. Tadi benih yang ditabur di semak duri tadi ya. Nah, berikut yang keempat, itulah tanah atau hati yang ditaburi firman, dan tanah itu atau hati itu hati yang baik ya. Ciri-ciri hati yang baik, waktu ditaburi firman dia akan sungguh-sungguh. Dia akan serius mendengar firman ya. Jadi benih yang keempat yang ditabur, itulah ditabur di tanah yang baik ya. Ketika ditabur di tanah yang baik, maka benih itu, kalau benih itu baik, pasti akan tumbuh dengan subur, akan berbunga dan berbuah lebat. Begitu juga dengan kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Tanah yang baik itu ciri-cirinya bagaimana ya? Cirinya itu waktu mendengar Tuhan serius ya. Waktu mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Waktu mendengar firman Tuhan tidak main-main, maka kuasa firman ya, firman itu penuh kuasa untuk mengubah kita, untuk memberkati kita, untuk menolong setiap anak-anak yang sungguh-sungguh mendengar firman ya. Ketika dia selesai beribadah mendengar firman, dia sungguh-sungguh, maka dia hidup sehari-hari akan mampu untuk melakukan firman. Dia bisa berbuah dalam perkataan yang baik, dalam perbuatan yang baik, dalam berpikir yang baik ya. Dengan orang tua akan menjadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin, anak yang sopan ya. Saat ini, sore ini ya, firman Tuhan kita ya berbicara tentang 4 benih tadi. Yang pertama apa tadi? Ayo, siapa ingat? Yang pertama di pinggir jalan ya. Yang kedua di batu. Yang ketiga di tanah di semak
suri. Yang keempat, di tanah yang baik. Dan kita berdoa kepada Tuhan, kalau mungkin selama ini kita masih seperti di pinggir jalan, atau masih seperti berbatu-batu, atau masih bersemak duri, kita berdoa supaya hati kita menjadi hati yang baik. Ya, amin. Semua yang batu-batu itu kita berdoa supaya Tuhan singkirkan. Ya, yang main-main selama ini mendengar firman supaya Tuhan berikan kesungguhan. Ya, yang masih khawatir, yang masih takut, sore ini kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap kekerasan hati, setiap roh yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Ya, semua pasti rindu, semua pasti rindu ya. Kalau mau ditanya mau di tanah yang mana, ya tentu semua mau tanah yang baik ya. Tanah yang subur akan menghasilkan buah yang subur. Itulah hati yang baik, hati yang tidak khawatir, hati yang tidak keras, ya, hati yang hati yang penuh kesungguhan dalam mendengar firman. Itulah tanah yang baik atau tanah yang subur. Dia akan mampu mempraktekkan firman, dia akan hidup di dalam iman, dia tidak akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup menolong setiap anak-anak yang bersungguh hati mempercayai kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, sore hari ini kita Tante berikan tugas ya, menghafal ya Matius 13 ayat yang ke-9 ya. Matius 13 ayat yang ke-9 ya, itu dihafal ya. Amin. Ya, nats hafalan kita ya, Matius 13 ayat ke-9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kunci kehidupan kita untuk kita bisa firman itu bisa bertumbuh, harus memiliki telinga yang mau mendengar firman ya. Telinga yang mau mendengar firman ya akan menyebabkan kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, adik-adik dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan bagimu Bapa dalam kerajaan surga. Jika saat sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang sangat baik memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya telinga yang mau mendengar firman, maka telinga itu yang akan membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Setiap anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mungkin hati mereka seperti hati yang di pinggir jalan. Mungkin mereka selama ini tidak sungguh-sungguh dalam mendengar firman. Tuhan, tolong ubahkan hati kami. Ataupun mungkin mereka seperti hati yang keras, memiliki kekerasan hati dalam mendengar firman. Ketika mengalami kesusahan dan kesulitan, mereka tidak mempercayai firman. Tuhan, tolong ampuni kehidupan kami semua. Juga mungkin ada di antara adik-adik, anak-anak yang mendengar firman pada saat ini. Mereka seperti tanah yang di semak duri. Tuhan, lepaskan kami dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari segala ketakutan, kekhawatiran, kekerasan hati yang tidak bertobat di dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan kehidupan kami, bebaskan kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi hati yang baik, sehingga kami boleh firman Tuhan boleh bertumbuh 30, 60 sampai 100 kali lipat. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, lindungi kami semua di sepanjang minggu ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Inilah doa kami, syukur kami. Kami mau berdoa juga berkati kedua orang tua, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berkati masa depan cita-cita mereka. Berkati Tuhan
usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan dan perlindungan, berkat jasmani, berkat rohani, biarlah dicurahkan dalam kehidupan kami semua. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, demikianlah firman Tuhan, demikianlah ibadah kita telah selesai. Minggu depan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ada satu lagu yang akan Tante selipkan di akhir dari ibadah ini. Biarlah adik-adik belajar di rumah masing-masing. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan.